Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Setiawati dengan NPM 2022 01500157 dari Universitas Indraprasta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan mengenai layanan mediasi. Apa itu layanan mediasi? Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua belah pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Nah, ketidakcocokan tersebut akan menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan ataupun bisa saling bermusuhan. Nah, dari pihak-pihak berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin saling kehendak untuk menghancurkan. Dengan demikian, keadaan itu akan merugikan kedua belah pihak atau bisa lebih. Dengan adanya layanan mediasi, yaitu di mana konselor berusaha mengantara membangun hubungan di antara mereka para kedua pihak sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan yang lebih lanjut dan akan merugikan semua pihak. Layanan mediasi memiliki tujuan, yaitu tujuan yang umumnya agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kemudian jangan terciptanya kondisi tadi awalnya yang negatif dan eksplosif dari kedua pihak tersebut akan diarahkan dan dibina oleh konselor agar sedemikian rupa sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan untuk bersama. Tujuan khusus dari layanan mediasi yaitu untuk difokuskan perubahan atas kondisi yang awal menjadi kondisi baru dengan hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Nah, hasil dari layanan mediasi itu akan mewujudkan rasa dari tadinya yang bermusuhan menjadi damai, tadi yang ada perbedaan ataupun kesenjangan di antara kedua belah pihak menjadi adanya persamaan. Sikap yang tadinya menjauhi sekarang jadi mendekat, sikap yang tadinya mau menang sendiri sekarang bisa mau memberi dan menerima terhadap orang lain, sikap yang tadinya ingin membalas bisa menjadi memaafkan, sikap yang tadinya kasar, negatif menjadi sikap lemah, lembut dan positif. Jadi sikap yang mau benar sendiri juga berubah menjadi sikap yang memahami, sikap menjadi berubah ya tadinya bersaing berubah menjadi sikap yang toleran terhadap sesama, juga sikap yang tadinya destruktif menjadi sikap yang konstruktif terhadap pihak lain. Nah, dari hasil mediasi ini diharapkan nanti hanya berhenti pada tingkat paham dan sikap pemahaman saja, melainkan teraktualisasikan dalam tingkah laku yang nyata sehingga hubungan antara kedua belah pihak yang terkait akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi mereka, dimana masalahnya dapat terentaskan. Nah, dengan layanan mediasi diharapkan kedua belah pihak itu dapat mengembangkan kemandirian mereka dalam berpikir, merasa, berpendapat, dan berpandangan serta bersikap, tindak maupun tanggung jawab melalui PMB3. Nah, dari situ dengan kembalian dukungan pengendalian diri seperti itu akan supaya suasana negatif seperti yang sebelumnya itu dapat terkikis dengan habis dan tidak akan terjadi lagi, tidak akan terjadi persaingan seperti dulu lagi dengan siapapun juga maupun dengan pihak manapun, sehingga mereka secara kesadaran tersendiri selanjutnya ada asas dan dinamika kegiatan. Asas kegiatan ada beberapa yang harus diperhatikan dan diterapkan pada layanan mediasi.
Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Dalam mediasi ini semua masalah ataupun pertikaian itu bukan lagi rahasia buat semua orang yang ikut serta dalam layanan. Dalam keadaan hal tersebut di atas, asas kerahasiaan hendaknya ditekankan agar semua orang terlibat dalam layanan termasuk konselor itu tidak menyebarluaskan informasi apapun kepada siapapun dan berkenaan dengan orang-orang yang ikut serta menjadi layanan dan materi yang akan dibahas dalam layanan. Asas kerahasiaan tersebut itu harus dipegang teguh agar pembahasan yang sedang dicari solusinya untuk pemecahannya itu tidak semakin meluas lagi, atau bisa jadi pemecahan masalah itu akan menjadi rumit jika menyebar kemana-mana. Jadi dalam mediasi, asas kerahasiaan seperti ini benar-benar ditekankan oleh konselor untuk dipahami dan diamalkan oleh semua peserta layanan. Lanjut, yang kedua yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini semua orang yang mengikuti layanan dan harus membuka diri seluas-luasnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, supaya penerapan asas kerahasiaan dan keterbukaan peserta layanan secara langsung ataupun tidak langsung itu dipengaruhi oleh adanya orang ketiga dalam proses layanan, baik orang lain ataupun dari pihak atau dari kelompok sendiri, maupun bisa dari pihak lawan. Jika terdapat keengganan atau ketakutan terhadap orang atau pihak lain yang mungkin menyebabkan keterbukaan akan menjadi berkurang atau ragu-ragu, bahkan bisa tertutup. Mungkin di antara individu itu ada mengalami situasi keraguan atau ketertutupan atau seperti mendapat ancaman, yang mana dari semuanya itu justru akan menyulitkan dan mempengaruhi menyulitkan dan bisa memperparah pertikaian dalam antara kelompok ataupun antar individu dengan kelompok. Nah, keadaan seperti ini konselor itu harus bekerja keras membangun keterbukaan antara peserta layanan. Jadi konselor itu tidak memihak pihak yang ini ataupun pihak yang satunya lagi. Jadi konselor itu berada di tengah-tengah, itu memberikan solusi agar masalah itu dapat terselesaikan. Kemudian masalah yang dibahas adalah masalah bersama, bukan masalah pribadi ya. Jadi dalam layanan mediasi ini masalah yang dibahas itu persoalan ataupun pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok. Jadi semua anggotanya itu harus ikut berserta dalam penyelesaian masalah. Jadi tidak bisa menyalahkan diri sendiri ataupun dari pihak lain. Tidak bisa seperti itu ya. Gini, ada yang menjadi halangan agar dimana masalah itu tidak berpihak kepada si A atau si B atau si C atau dari pihak yang lain. Jadi ada hal-hal yang pertama itu adalah masalah dibahas adalah masalah bersama. Kedua, masalah yang dibahas itu perlu dan dapat diselesaikan. Jadi masalah itu harus dulu dikembangkan kepada peserta layanan agar lebih luas untuk dimediasi
itu masalah dapat diatasi. Mau bersama-sama dalam kelompok tidak berpengaruh atau terseret untuk hal negatif sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Dari layanan mediasi itu terdapat beberapa komponen, yaitu komponennya itu ada 3, yaitu konselor, peserta layanan, dan juga materi layanan. Konselor adalah sebagai pimpinan atau penyelenggara mediasi yang mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan antara pihak-pihak yang bertikai, atau konselor itu yang menengahi antara kedua belah pihak yang sedang mengalami masalah pertikaian atau butuh ditenangkan. Nah, kelakuan adil ini bisa berkembang apabila mereka itu bisanya berlaku sebagai keadilan kepada mereka, yaitu tidak ada yang diutamakan atau tidak ada yang dinomorduakan, tidak ada yang disalahkan atau dimenangkan. Jadi dari keempat hal tersebut atau contoh ketidakberpihakan itu. Lalu ada juga dengan asas kesukarelaan. Ya, asas kesukarelaan itu idealnya tuh semua peserta itu awalnya harus sukarela ya dalam layanan mediasi ini. Nah, namun hal seperti itu amat sulit terjadi apabila suasana pertikaian antara kedua belah pihak. Sebenarnya perlu untuk layanan mediasi ini karena yang masih marak juga kan, gitu kan. Dan sebenarnya mereka masing-masing itu menganggap bahwa perilakunya lah yang paling benar dan dari pihak lain yang salah gitu. Biasanya pihak yang merasa kuat biasanya pada layanan mediasi yang kesukarelaan itu pihak yang kuat itu menolak mediasi, dan pihak yang merasa lemah itu kurang percaya dengan pihak mediasi. Jadi nggak menganggap mediator itu akan tidak adil dan akan memihak kepada yang kuat, sedangkan pihak yang merasa kuat dan benar menganggap mediator tidak memahami dan tidak akan sanggup menyelesaikan masalah yang menjadi persengkatan. Dan dalam suasana layanan mediasi itu memang belum bisa dilaksanakan, kita masih halnya seperti itu ya. Jika gimana sih supaya mediasi mereka bisa masuk pihak-pihak yang ketika itu bisa dapat memasuki layanan mediasi. Nah, penelitian yang pertama itu mereka sudah lelah untuk bertikai, terus korbannya cukup banyak dan mereka ingin berdamai ya. Juga ada asas kekinian dan juga asas lainnya, bisa ada perpaduan kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan asas sekurian. Kalau menggunakan asas kekinian itu kita melakukan masalahnya sekarang itu kita selesaikan juga sekarang itu. Mungkin akan terjadi tidak terkaitan dengan masa lalu, yaitu dalam situasi yang sekarang yang sedang terjadi itu ya teman-teman. Dan untuk dinamika kegiatan yang digunakan adalah dinamika BMB3, yang dimana sejak awal kegiatan konselor ini menegaskan strategi untuk BMB3, yaitu untuk mendorong kedua belah pihak untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab sepositif mungkin dalam menghadapi dan membicarakan dan mencari solusi untuk masalah kedua belah pihak tersebut. Sehingga dengan BMB3 dari segenap materi yang dipermasalahkan
membantu kedua belah pihak mendalami dan mencari solusi yang baik. Terima kasih teman-teman. Dan dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton ya.